orang itu harus berjamaah. Itu. Yang kebetulan para warga jemaah sebelum ke situ, kemarin waktu penutupan itu Bapak 991 itu nasihatnya sebentar itu. Karena ya terkendala dengan adanya PPKM ya, sehingga biar tidak terlalu malam pulangnya, akhirnya nasihatnya sebentar, kemudian ditutup gitu ya. Maka pada kesempatan ini para warga jemaah, saya akan menerangkan atau menyampaikan, bukan menerangkan, menyampaikan atau pesan-pesan dari Bapak Rosade itu bagaimana Allah dan Rasulnya itu menjelaskan, menerang tentang wajibnya berjemaah. Yang pertama, Allah itu menggandeng ya antara perintah dengan larangan. Menggandeng antara perintah dengan larangan. Seperti firman-Nya Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan menyembahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan menyekutukan Allah sedikit pun ya, dengan suatu apapun. Berarti ya Allah merintah supaya disembah dan Allah merintah supaya jangan disekutukan. Berarti saking wajibnya ini, saking wajibnya menyembah kepada Allah, saking bahayanya menyekutukan pada Allah. Lah kaitannya dengan kewajiban berjamaah, Allah juga menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada agamanya Allah, talinya Allah, maksudnya ya agamanya Allah, dengan berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan berfirqah, jangan berpecah belah. Ya, nah, ini saking wajibnya berjamaah dan bahayanya berfirqah. Kemudian penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud terhadap ayat Allah tadi itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Beliau menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'a itu adalah al-jama'atu. Maksudnya ya netepi jamaah. Netepi jamaah. Kemudian dalam Ibnu Katsir ya, menerangkan wala tafarraqu. Itu maksudnya Allah minta untuk menetapi jamaah dan melarang untuk berfirqah. Nah, itu sudah melarang untuk berfirqah. Nah, jadi ya berjamaah jadi wajib di sini, penting ya. Dalam al-hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Jadi hendaklah kamu tetapi jamaah dan takutlah pada perpecahan, pada firqah. Nanti ya wajib berjamaah, jangan berfirqah, atau jangan sampai tidak berjamaah. Nah, itu sudah. Jadi ya alhamdulillah kita ya karena ini perintah, gitu, maka kita sudah melaksanakan untuk melaksanakan ibadah ini secara berjamaah. Kemudian atau sumpah menjelaskan wajibnya berjamaah ini dengan menyebut lawannya, dengan menyebut lawannya atau larangannya. Kalau disebut larangannya berarti kebalikannya itu menjadi wajib, karena ada kaidah usul an-nahyu anis syai'il amru bididihi. Ketika ada larangan sesuatu, yaitu larangan sesuatu itu adalah dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, maka menjadi perintah terhadap kebalikannya. Jadi kalau ada larangan, maka kebalikan dari larangan itu menjadi perintah, menjadi wajib. Kalau secara sederhana mungkin bisa dicontohkan, misalnya seorang suami
matur pada istrinya, "Dek, kamu jangan kemana-mana." Nah, kan larangan itu, jangan kemana-mana. Itu maksudnya kamu wajib di rumah. Dek, kamu wajib di rumah, jangan kemana-mana, kamu wajib di rumah. Nah itu ya, kira-kira kan seperti itu. Jadi ada kaidah usul an-nahyu anil il amru bididihi ya, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 105 Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Ya, dan jangan ada kalian itu berpecah belah, tafarraqu wa ikhtalafu. Jangan aja berpecah belah dan berselisih. Nah, jadi maksudnya jangan sampai berpecah belah. Ini larangan berpecah belah dan berselisih. Maksudnya itu supaya berjamaah. Dalam hal wala takunu tafarraqu wakhtalafu mimba dimaja'ahumul bayinat ini, Ibnu Abbas itu menjelaskan Allah itu merintah untuk menetapi jamaah dan Allah melarang untuk berselisih dan firqah. Nah itu berarti ya kita ya sudah netepi jamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur saudara. Nah kemudian dijelaskan ya toh, di dalam Al-Quran itu larangan berfirqah itu lebih banyak disebut oleh Allah ketimbang perintah berjamaah. Itu kenapa? Bapak Rosyada itu menjelaskan karena bentuk aslinya Islam itu jamaah. Jadi ya perintah jamaah itu memang sudah bentuk aslinya. Sedangkan firqah itu merupakan wujud bid'ah. Ya toh. Nah, itu akan banyak nanti. Oleh karena itu dalam Al-Quran itu ya sebutan larangan berfirqah itu, berpecah belah itu ya lebih banyak ketika sebutan perintah untuk tetapi jamaah gitu. Nah, tapi kembali kepada an-nahyu anis syai'il amru bididihi. Ketika ada larangan, maka larangan itu menjadi perintah terhadap kebalikannya. Nah. Terus yang ketiga, di dalam Allah menerangkan wajibnya berjamaah ini, bentuk yang ketiga, Allah memberikan ancaman, Rasul memberikan ancaman bagi yang meninggalkan jamaah. Diancam. Bagi orang yang meninggal jamaah itu ya diancam. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh." Surat An-Nisa apa Al-Imran? Al-Imran. Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Itu artinya pada harinya wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Nah ini Ibnu Abbas itu memberikan penjelasan. Wajah-wajah menjadi putih itu adalah orang-orang yang netapi sunnah dan berjamaah. Sedangkan orang-orang yang wajah-wajah yang menjadi hitam itu adalah orang-orang ahli bid'ah dan firqah. Nah, itu sudah ahli bid'ah dan firqah. Nah kita ini yang menjelaskan ini Ibnu Abbas itu. Wajah-wajah menjadi pada harinya wajah-wajah menjadi hitam dan wajah-wajah menjadi putih. Nah, wajah menjadi putih itulah orang yang ahli sunnah dan berjamaah. Yang hitam itu orang yang ahli bid'ah dan ahli firqah. Nah, kita alhamdulillah sudah berada di sini. Juga dalam al-hadis Rasulullah juga mengancam bagi orang yang meninggalkan jamaah. Dengan sabdanya, "Wa yadullahi ma'al jamaah wa man sadza ilan nar." Nah, itu ya. Pertolongan Allah itu beserta jamaah. Dan barang siapa yang merejel sadza, maka merejelnya itu keluarannya itu ya ke neraka. Ya berarti kalau tidak jamaah bahaya. Dan
neraka. Atau sabdanya Nabi yang lain, fa innahu man faraqal jamaah kidasyikin faqad khalaqa di kota Islam ayarjiah. Maka sesungguhnya kelakuan barang siapa yang memisahi pada jemaah kira-kira 1 jengkal, maka sungguh mencabut, Allah mencabut tali Islamnya dari lehernya orang, kecuali dia itu kembali, maksudnya bertobat. Nah, jadi ya diancam, keluar dari jemaah diancam, berarti ya berjemaah itu wajib, saudara. Tetapi jemaah itu wajib. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, al jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Jadi ya tidak berjamaah itu ya azab. Nah, oleh karena itu para warga jemaah, kita supaya syukur, alhamdulillah, kita sudah berada di dalam jemaah. Kemudian cara yang nomor 4, Allah menjelaskan wajibnya berjamaah ini, yaitu perintah netepi jamaah dan larangan berfirqah itu oleh Allah digandeng, oleh Nabi digandeng dengan perintah wajibnya mengesahkan Allah. Kalau di dalam Al-Qur'annya, yang ayat yang tadi itu kelanjutannya, wa budumba wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ihsana, dan menyembahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukannya Allah dengan suatu apapun, dan terhadap orang tua supaya berbuat baik. Jadi kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu oleh Allah disejajarkan dengan perintah menyembah kepadanya dan larangan menyekutukannya. Berarti apa? Berbuat baik kepada orang tua itu wajib, penting, pokok. Nah, ya dong. Lah, Rasulullah SAW juga memberikan pencerahan kepada kita betapa pentingnya kita nanti di agama ini dengan berjamaah. Sabdanya, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum talatan. Allah itu ridho pada kamu itu 3 perkara dan Allah benci dengan 3 perkara. Wa yarda lakum anta buduhu wa la tusyriku bi syai'a wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah itu senang, ridho kepada kamu jika kamu itu menyembah kepadanya, nomor 1. Kemudian yang nomor 2, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan yang nomor 3, berpegang teguh pada talinya Allah, pada agamanya Allah, dengan berjamaah dan tidak berfirqah, tidak berpecah belah. Jadi perintah untuk berjamaah dan tidak berfirqah ini oleh Rasulullah disejajarkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah. Berarti ya penting ini, pokok, disejajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah para warga jemaah, kita sudah berada di dalam di dalam jemaah ya. Kemudian yang nomor 5, Allah memberikan menerangkan wajibnya berjamaah ini dengan kalimat khobar. Kalimat khobar. Sebagaimana Allah memberikan kalimat khobar seperti kewajiban melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ya orang-orang sebelum kamu itu ya sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nanti ya sudah diberi kabar oleh Allah bahwa orang-orang dulu itu juga sudah diwajibkan untuk berpuasa.
Lah kaitannya dengan menetapi jamaah ini dalam surat Asy-Syura, ya toh, surat Asy-Syura. Saya kebetulan membawa Al-Qur'annya ini. Pancen kan jangan buka surat. Asy-Syura itu nomor suratnya 242. Ayatnya berapa, Mat? Ayat 14 itu, 13 atau 14 itu. 13 ya, ayat 13 ya. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tafarraqu fi. Nah, itu. Jadi telah disyariatkan, telah membuat peraturan pada kamu sekalian di dalam agama. Apa-apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa-apa telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan apa-apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, atau supaya netapi agama, wala tatafarraqu, dan jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah belah. Atau tadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa adanya larangan itu berarti menjadi perintah terhadap kebalikan larangan itu. Jangan berfirqah-firqah, wala tatafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Berarti ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, lah itu oleh Allah sudah diperintah untuk melaksanakan ibadah ini secara berjamaah. Ya, sudah diberitahu oleh Allah. Dulu itu sudah diperintah bahwa mereka nabi-nabi dulu itu sudah melaksanakan ibadah secara berjamaah. Nah, oleh karena itu para warga jamaah, nah kita melaksanakan jamaah ini sudah menjadi sudah pas sesuai dengan dalil, baik dalil itu dari Allah dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Itu jamaah yang mana? Oke, jamaah yang mana? Itu pertanyaan besarnya. Saya tidak bisa menjelaskan secara subjektif, saudara. Berdasarkan buku-buku, ya toh, itu nasihat-nasihat dari para penasihat dalam jamaah. Ini ada buku kecil ini, panjenengan mungkin sudah punya semua. Namanya bukunya, nama kitabnya Luzumul Jamaah. Ini sudah insya Allah di kelompok-kelompok sudah dikajikan semua. Ya, ini Luzumul Jamaah. Saya ya barangkali sebagian besar teman-teman itu sudah paham siapa penyusun kitab Luzumul Jamaah ini. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya baca di bab penutupnya yang akhir. Ya, kalau di sini di buku saya ini halaman 39. Dulu waktu daerahan daring, daerahan offline itu saudara, luring, ini juga dibacakan ini. Penutupnya juga dibacakan ini. Nah, ini saudara, saya bacakan ya. Gitu. Saya baca sekarang. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, apa yang telah dirintis Bapak Imam Haji Nur Hasan dan dilanjutkan putra-putranya berjalan lancar sampai sekarang ini, maka marilah kita semua jemaah ikut bersyukur dengan kenikmatan besar ini, dengan terus bersabar menetapi jemaah, memperjuangkan jemaah turun-temurun ila yaumil qiyamah. Jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang melemahkan, garis miring meniadakan wajibnya mendirikan keamiran. Jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang meniadakan atau melemahkan wajibnya keamiran. Satu, ya. Terus atau mengakui wajibnya keamiran, akan tetapi membuat persyaratan-persyaratan yang belum, garis miring tidak mungkin dikerjakan, atau ucapan-ucapan yang meragukan keabsahan, keimanan, keamiran Bapak Imam Haji Nur Hasan. Yakin bahwa jemaah ini, bahwa tetapi agama jemaah itu harus wajib, tapi masih meragu-ragukan,
dengan keamirannya Bapak Nur Hasan itu yang dilanjutkan oleh putra-putranya. Itu jangan sampai seperti itu. Katanya kitab ini, saudara. Ya, katanya kitab ini. Ya, katanya kitab Luzumul Jamaah. Dengan alasan tidak cukup persyaratan, seperti karena tidak musyawarah dengan ulama-ulama seluruh Indonesia, bukan penguasa dan lain-lain. Nah, itu jangan sampai terpengaruh. Nah, itu saudara. Jadi menurut Luzumul Jamaah kitab kecil ini, bahwa jamaah yang dimaksud itu adalah jamaah yang dirintis oleh Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Nah, itu. Terus pendukung yang lain bahwa jamaah yang dirintis oleh Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah ini benar adalah adanya 7 fakta syahnya jemaah di Indonesia. Nah, itu ada 7 fakta sah jemaah di Indonesia. Ya, silakan sudah bolak-balik disampaikan di dalam di dalam forum-forum pengajian kita. Para warga jemaah, oleh karena kita ini sudah berada di dalam jemaah dan kita sudah punya keyakinan bahwa netepi agama ini adalah harus wajib berjemaah, dan kita sudah punya keyakinan bahwasanya jemaah yang sah di Indonesia ini adalah jemaah kita ini, maka kita dinasihati ya supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jemaah dengan cara 5 bab karena Allah, mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela secara Quran hadis, atau sambung jamaah secara Quran hadis, taat Allah, taat Rasul, taat kepada para pengatur secara Quran hadis. Nah, semuanya itu dikerjakan mulai tahu, paham, insaf, baiat terus sampai tutup wal ajal patinya masing-masing. Ya, maka kalau kita sudah bisa berbuat seperti itu, menurut dalil wajib harus masuk surga. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa may yuti'illah wa rasulahu wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Man arada buhatal jannah falyazamil jamaah. Kalau tidak mau, maka wajib masuk neraka. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara wa yadum wa ma'al jamaah wa man sadza ilan nar. Nah, itu. Oleh karena itu para warga jamaah, kita netapi Quran hadis jamaah ini itu diikuti dengan patonah bitonah budi luhur budi karena Allah, diniati dalam rangka yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Nah, itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian selanjutnya para warga jamaah, pada saat penutupan daerah pusat kemarin itu 991 memberikan nasihat kurang lebih begini. Alhamdulillah, dengan SDC daerah kita ini bisa lancar. Sekarang ini bermunculan orang jemaah yang membuat studio mini. Ini merupakan kefadolan Allah yang diberikan kepada jemaah, sehingga bisa sambung jemaah dan bisa mengadakan peramutan pada semua jemaah. Para jemaah kita ini sejak 1941 sampai sekarang, alhamdulillah peramutan bisa berjalan dengan lancar. CAI yang sudah kita laksanakan secara online itu sebagai salah satu sarana ya, untuk peramutan ya, sarana untuk pembinaan kepada generus khususnya dan juga kepada semua jemaah. Para jemaah antara keimaman dengan jemaah itu sudah menyatu seperti bangunan, seperti berbadan satu. Jadi antara keimaman dengan jemaah ini ya sudah seperti bangunan, seperti berbadan satu.
para warga jemaah, bila ada orang jemaah setelah diberi dapuan nggak bisa sinkron, maka supaya mengundurkan diri saja, supaya tidak memberatkan kepada yang bersangkutan. Sekarang ini para warga jemaah, penyapian itu di mana-mana, ya dong. Kelompok banyak yang di samping desa, di samping daerah juga di samping, ya dong. Artinya dengan penyapian itu ada dapuan-dapuan, ya dong. Dulu sebelum didapuk, ya dong, itu disaksikan baik, ya jujur, ya amanah, ya dong, disaksikan baik, ya bisa kerjasama, ya dong. Tapi setelah didapuk ada perubahan, yang dulunya jujur menjadi tidak jujur gitu, yang dulunya bisa kerjasama yang baik sekarang malah bikin kekisruhan sehingga nggak rukun, ya dong. Malah celemat-celemut, ya. Setelah didapuk malah ada seperti itu. Itu supaya diganti saja, ya toh. Ya toh. Kemudian dipilih yang lain supaya lebih baik di tempat itu. Sekarang supaya amal solehnya ulil amri itu membina dan meramu jemaah bisa lancar, ya toh. Selanjutnya para warga jemaah, sekarang ini ada wabah corona yang sudah mendunia, ya toh. Maka pada masing-masing diri supaya makan yang bergizi. 10 M itu, ya. Beliau tidak menjelaskan 10 M, ya toh. Tapi beliau menyampaikan 10 M itu kan sudah disampaikan tadi oleh wakil 4, ya. Itu 10 M itu sudah ada yang hafal, ya. 10 M itu ya 5 M yang sudah kita kenal itu, ya toh. Toh ditambah yang ke-6, mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin, ya toh. Yang ke-7, memperbanyak ibadah dan berdoa. Yang ke-8, mencari jalannya syukur agar hati selalu gembira dan tidak stres. Yang ke-10, menyerahkan diri, dalam kurung tawakal kepada Allah secara totalitas. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah secara totalitas. Inilah para warga jemaah tambahan 5 M-nya itu. Makan bergizi, memperbanyak atau melakukan olahraga. Ya silakan olahraga.